seperti contoh untuk writing yang general test. Udah sempat baca-baca, Kak Fanti? Baru buka tapi belum sempat baca semua sih. Oh, oke, nice. Nggak masalah. It's Hmm. okay. Nah, sekarang di sini kita akan kemarin tas satu, I think all good ya. Kemarin Kak Fanti juga udah ngirim PR-nya, right? Your homework, I think overall quite good. Nanti aku akan kasih feedbacknya. Nah, sekarang kita masuk ke IELTS Writing Tas 2. Di tas 2 itu lumayan banyak tipenya gitu ya. And for both academic and general, mereka itu ngasih topik-topik seputar ini. This is the common topic for writing task 2, okay? Biasanya seputar education, teknologi, art atau tourism, health, environment, government spending or economic, and sociology. Nah, em, topiknya seputar ini gitu. Tapi in general, jadi kita nggak perlu ngasih yang jawaban yang theoretical gitu, nggak apa-apa. No worries with that. Oke. Nah, strateginya gimana? Nanti ini boleh dibaca into detail. Yang pertama adalah read news ya, karena itu nanti kita akan dapat vocab juga dari sini ya kan. Kalau kita sering baca news, we will develop our vocabulary sama kayak struktur bagaimana sih orang-orang native itu menyampaikan idenya gitu through writing gitu. Jadi kita dapat English konteksnya tuh di sana. And then dengan kita sering banyak baca, kita juga terekspos dengan topik-topik itu gitu. Coba mencari topik-topik seputar teknologi, tourism, health gitu ya. And then dengan gitu juga kita akan develop a common vocabulary for each topic. Biasanya setiap topik itu memiliki vocab-vocab yang quite specific gitu. Vocabulary-nya tuh cukup spesifik. Dengan kita membaca, kita jadi lebih tahu banyak gitu. Jadi enrich our vocabulary. And then practice writing about this topic gitu ya. Di sini nanti akan ada banyak contoh soal, you can practice them and know this different topic in different essay types. Jadi nanti itu ada uh, opinion gitu ya, discuss both views, advantage, disadvantage, problem solution. Ini adalah tipe-tipe dalam IELTS Writing Task 2. And we will discuss detail itu semua. Oke. Nah, hari ini kita fokusnya di hampir semua sih kalau today ya. Maybe we will discuss semua. Besok itu akan ada examnya gitu ya. Hari ini kita ke advantage, disadvantage question. Alright? Nah, overall strukturnya itu sama untuk all type. Jadi kita akan mengawali dengan introduction gitu, sama ya dengan yang di tas 1 juga ada introductionnya. How to write introduction? That simply by just paraphrase the question. Oke, sama dengan paraphrase the question and then outline main point. Outline main point artinya apa? Itu adalah kayak menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, nanti kita akan cek contohnya. And then kalau misalkan di IELTS Task 1 itu paragraf 2-nya berupa overview, kalau di sini summary-nya ya, summary dari tulisan kita itu nanti kita taruh di akhir, conclusion, as a conclusion. Oke, jadi paragraf 2-nya nanti akan berupa body paragraph. Alright, nah kita akan cek nih sekarang. Di sini adalah contoh advantage disadvantage. Jadi yang dipertanyakan adalah apa manfaat dan kerugian dari topik ini, something like that. Okay, now let's check here. The development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. Okay, berkembangnya tourism itu berkontribusi menjadikan English, bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang dominan, bahasa yang prominent di dunia ini. Some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally. Beberapa orang berpikir bahwa ini akan membuat bahasa Inggris itu menjadi satu-satunya bahasa
the only language to be spoken globally, yang akan dituturkan secara global. Oke? Jadi topiknya, isunya adalah dengan berkembangnya tourism, menjadikan bahasa Inggris itu menjadi prominent language in the world. And some people think that ini akan menjadikan bahasa Inggris itu bahasa satu-satunya aja, gitu. Nah, here the question, what are the advantages and disadvantages to having one language in the world? Apa nih manfaat dan kerugiannya kalau kita cuma punya satu bahasa aja di dunia? Alright. Nah, sekarang let's check how the writers here menulis jawabannya. Here in first introduction ya. Oke, ada 2 kalimat di sini, let's check. It is thought by some people that English, which is now the most widely spoken language in the world, may one day predominate over all other languages and result in their eventual disappearance. Okay? Ini diyakini gitu ya. Ini diyakini it is thought by some people that English oleh beberapa orang bahwa bahasa Inggris itu di mana sekarang menjadi bahasa yang widely spoken, yang paling banyak dituturkan di dunia, itu may one day, suatu hari, dia akan predominate all other languages and result in their eventual disappearance. Itu akan mendominasi bahasa-bahasa lain dan juga menyebabkan bahasa-bahasa lain itu disappear, menghilang gitu ya. Nah, kalimat ini tuh dari mana? Kalimat ini actually paraphrase from this sentence, right? Jadi ini adalah berupa paraphrase aja dari pertanyaan, dari topik pertanyaan. Oke? Jadi paraphrase itu very useful ya, gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir lagi apa-apa lagi, gitu. Nggak perlu menambahkan juga, gitu ya. Nah, and then what are advantage and disadvantage to having one language in the world? Langsung dijawab sama penulisnya. Apa advantage-nya? Having one language would certainly aid understanding and economic growth. Disebutin di sini advantage-nya ya. Langsung terjawab. But there will also be some drawbacks. Tapi akan ada juga beberapa kerugiannya gitu. Lalu di sini disadvantage-nya apa? So, the writer here directly answer the question gitu. Tapi nge-spill aja. Nah, di sini dia udah langsung nge-spill. Advantage-nya adalah aid understanding and economic growth. Ini nanti yang akan didiscuss into detail di dalam body paragrafnya. Kalau advantage disadvantage means dia kan tanya tuh apa advantage-nya, apa disadvantage-nya. So in the main body paragraph 1, body paragraph satunya, the writer will talk about advantage-nya apa aja, which is udah di-spill di sini, it understanding and economic growth. Baru di body paragraph 2-nya dia akan discuss apa disadvantage-nya gitu. Oke? Now let's check ya. Here, one evident benefit to having one global language is that it would enable greater understanding between countries. Ya, jadi dia langsung menjelaskan into detail gitu apa yang sudah dia tulis di sini. Oke, bahwa dia akan aid understanding tadi di sini dia jelasin will enable greater understanding between countries gitu, akan memberikan pemahaman gitu antar negara ya. Kalau semua orang bicara hanya satu bahasa, everybody will understand ya, each other, they will understand each other. And then here, in other words, if everyone spoke one language, there would be complete understanding between not only countries, but all people throughout the world, which would promote learning, flow of information, and ideas. Dengan kata lain, jika semua orang itu bicara satu bahasa, itu akan memberikan complete understanding, pemahaman yang penuh gitu.
tidak hanya antar negara tapi juga semua orang di dunia ini gitu. Di mana ini akan promote learning, lalu flow of information and ideas gitu. Jadi akan lebih mudah untuk belajar satu sama lain, pertukaran informasi juga akan mudah dan ideas juga akan mudah if everybody speak one language. Oke. Nah, jadi understanding-nya udah dijelasin di sini. And then another reason that one language would be advantageous is that it would help economic growth. Alasan yang lain bahwa satu bahasa itu juga akan bermanfaat gitu, advantageous, is that it would help economic growth. Itu akan membantu pembangunan ekonomi. With all people speaking the same language, there would be fewer barriers, and therefore trade would flourish between countries, resulting in a healthier world economy. Dengan semua orang bicara bahasa yang sama, itu akan ada sedikit barrier, sedikit hambatan, sehingga perdagangan itu akan tumbuh di antara negara-negara dan menyebabkan ekonomi dunia yang lebih sehat gitu. Jadi dia ngasih di sini adalah ngasih detailnya ya, manfaatnya apa aja gitu. Oke. Yang pertama adalah understanding. Kalau semua orang bicara bahasa yang sama, itu akan mudah banget. Everybody will understand each other gitu karena bahasanya satu. Lalu alasannya lain, dengan menggunakan bahasa yang sama itu akan mempermudah perdagangan gitu ya. Barriernya akan kecil sekali, something like that. Okay, so here talking about benefitnya. Dari sini, Kak Fanti, is there any question? Miss, berarti kita nggak perlu masukin contoh ya di setiap paragrafnya? Nah, boleh banget, boleh banget. Kalau misalkan mau ngasih contoh, itu boleh banget. Oke. Tapi misalkan nih, for example, if everybody speak English gitu ya, gitu. So every student in the world they don't need to learn English again gitu misalkan. Nah, boleh banget. Jadi sebenarnya kita memberi contoh kalau itu penjelasan kita itu kurang kurang mudah dipahami. Sebenarnya Kak Fanti, ini adalah sebuah contoh. Kayak with all people, for example gitu ya, with all people speak the same language, there would be fewer barriers and therefore trade would flourish between country. Oke. Kadang contoh itu tidak selalu diindikasiin dengan for example gitu. Kadang langsung bisa dia mention case-nya bagaimana. Contoh kasusnya gimana. Itu juga sudah memberi contoh. Di sini sebenarnya writer itu udah memberi contoh. Contohnya adalah gitu ya. Contohnya bagaimana kalau bicara dengan satu bahasa itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Contohnya begini. Kalau semua orang bicara bahasa yang sama, jadi akan ada sedikit barrier, akan ada sedikit hambatan. Sehingga trade, perdagangan itu akan tumbuh di antara negara ini gitu. Nah, ini sebenarnya contoh, tapi contohnya itu general ya gitu. Oke? Jadi contoh itu kadang tidak selalu dengan kita ngasih for example atau for instance, tapi dengan menyebut case-nya bagaimana itu sebenarnya udah ngasih contoh. That's good question. Makanya di sini kita diminta untuk give example ya, gitu. Jadi di dalam main body paragraph itu kita state advantage-nya apa, kalau di advantage disadvantage ya, lalu expand atau explain first advantage-nya bagaimana, and then explain second advantage-nya bagaimana, and give example where relevant. Kalau relevan, kasih contoh gitu. Gimana, Kak Fanti? Is that clear? Clear, Miss. Clear ya. Kalau misalkan mau benar-benar nyebut contoh yang spesifik juga boleh gitu. Tapi karena dirasa dengan seperti ini udah enough ya, udah langsung dipahamin, jadi nggak apa-apa, that's fine. Oke ya. Nah, sekarang kita cek in the second body paragraph. On the other hand,
There are obvious disadvantage to having only one global language. Tetapi ada juga kerugian yang jelas kalau kita cuma bicara satu bahasa aja. Nah, di sini dia nge-spill kan, there also be some drawbacks. Tapi di sini nggak di-mention drawbacks-nya itu apa aja. Kenapa? Karena dia udah mention advantage-nya. Jadi biar nggak monoton gitu. Kan advantage-nya udah di-spill nih. Drawback-nya ya udah dia tahan aja dulu gitu. Jadi nggak masalah dengan seperti itu ya. Langsung seperti ini udah is okay. Nah, di sini juga langsung dibilang, on the other hand, tapi gitu, there are obvious disadvantage to having one global language. Ada kerugian yang obvious, yang jelas. First, gitu. Firstly, gitu. Langsung dia ngasih listing ya, ngasih list gitu ya. Listnya apa aja? Yang pertama, gitu. It would mean that all other languages would eventually disappear. Ini artinya adalah bahasa-bahasa yang lain itu akan musnah, akan hilang. Ini adalah disadvantage-nya. And along with them, their culture. Dan dengan begitu budayanya juga, gitu. The diversity of culture is one of the joys this world has to offer. Keberagaman budaya itu adalah salah satu dari joys, salah satu uh, kebahagiaan ya yang dunia ini udah tawarkan. Each culture is unique with its own way of life and own perspective of the world, which would all be lost if there were only one language. Yang dengan begini um, semuanya akan hilang jika everybody only speak one language, ya kan? Culture-nya akan hilang juga, gitu. So this is the obvious disadvantage. Another, yang lainnya, di sini dia mention, secondly. Nah, itu bagus banget ketika kita kayak ada dua nih. Yang pertama kita pakai firstly and then secondly. Di sini yang atas dia nggak bilang firstly, secondly, gitu. Jadi biar nggak monoton. Dia langsung bilang one evident benefit, another reason, something like that. Nah, ini bisa kita pakai di writing kita ya. And then here, secondly, it would result in the collapse of tourism because there would be no reason to travel for pleasure and interest if all countries had the same language and similar culture. Yang kedua, ini akan result in, akan berpengaruh terhadap collapse-nya tourism. Oke, collapse-nya tourism karena nggak akan ada alasan lagi untuk travel for pleasure. Nggak ada alasan lagi untuk travel untuk bersenang-senang dan interest dan nggak ada yang menarik kalau semua negara itu bicara same language, bicara bahasa yang sama dan mereka memiliki culture yang sama. This would devastate many countries economically that rely on tourism as a source of income. Ini jelas-jelas akan merugikan gitu. Banyak negara yang mereka menggantungkan perekonomiannya terhadap tourism sebagai sumber income-nya mereka gitu. Nah, di sini kalau Kak Fanti pertimbangkan lebih berat mana Kak, manfaatnya atau kerugiannya ini? Setelah si writer itu mention dua manfaat, dua kerugian. What do you think Kak Fanti? Halo, Kak Fanti? Oke, suaranya Kak Fanti. Oke. Oke, ya. Sebenarnya Miss, saya mau tanya kan, kalau misalnya kita nanti dapat soal, Hmm, terus kita kan kurang paham dengan temanya, maksudnya temanya tentang ini, tapi kita kurang dalamin karena kita mungkin kayak kurang baca atau kurang tahu info-infonya kan. Jadi pas kita mau bikin ide untuk menulis untuk writingnya gitu, itu kita buat sesuai dengan yang kita pendapat yang kita sendiri itu nggak apa-apa kali ya? Betul, nggak apa-apa banget. It's okay. Iya, nggak apa-apa banget Kak Fanti. Jadi memang topiknya di sini itu sebenarnya lebih umum ya. Kita tuh bisa menjawab dengan opini kita. Memang
di sini most of the IELTS writing task 2 itu asking your opinion gitu. Nah, itu jadi in IELTS, both in writing and also speaking, the examiner will not judge your idea. Itu tidak akan ngejudge idea kita. Jadi yang mereka akan assess, yang mereka akan nilai itu adalah bagaimana penggunaan bahasa kita. So, how you deliver your idea-nya. Bagaimana Kak Fati mendeliver idenya. Simple idea, that's very fine. Kalau ada idea yang simple, fine banget. Yang penting menjelaskannya itu bisa yang pertama understandable ya. Dan yang kedua adalah memang benar-benar menjawab pertanyaan gitu. Nggak harus seperti ini gitu ya, nggak harus seperti ini. Yang penting kita kayak misalkan nih manfaat sama kerugiannya apa kalau cuma punya satu bahasa gitu kan. Ya memang secara umum kalau kita punya satu bahasa kan jadinya lebih enak untuk bicara satu sama lain ya. Kita nggak perlu mempelajari bahasa lain lagi karena semua orang punya satu bahasa. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi gitu misalkan. Nggak masalah. Jadi apapun idenya dituangkan aja gitu. Oke. Jadi tidak akan dijudge ide kita tuh gimana gitu. Nggak apa-apa Kak Fanti, memang harus based on your opinion ya. Kita nggak harus yang berdasarkan teori ini setelah aku baca buku ini gitu nggak apa-apa. Jadi benar-benar free your idea bagaimana ya. Gimana Kak Fanti? All good? All good, Miss. All good Clear. ya. Nah, di sini kita kan udah mention tuh manfaatnya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Tapi setelah dipertimbangkan, I think kerugiannya tuh lebih banyak, ya kan? Karena kenapa kok kerugiannya lebih banyak? Karena bahasa lain akan musnah. Itu kan merugikan sekali, ya kan? Jadi gimana dong? Padahal bahasa itu adalah sebuah identitas. Kayak kita orang Indonesia yang ngomongnya bahasa Indonesia. Gimana kalau bahasa Indonesianya hilang? Something like that ya. Jadi Kak Fanti boleh explore any idea gitu. Pokoknya memang menjawab pertanyaan itu gitu, nggak masalah. Nah, now let's check conclusion-nya. Karena kayaknya dirasa kerugiannya tuh lebih banyak. Here, in conclusion, while there are plus points to having one global language, too much would be lost as a result. Konklusinya, kesimpulannya, meskipun ya, while there are plus points, ada beberapa poin plus gitu untuk memiliki satu global language, satu bahasa global aja, tapi ternyata too much would be lost as a result. Banyak yang hilang akhirnya gitu ya. So, maintaining local languages and culture should be prioritized to ensure a rich word heritage for future generation. Jadi, mempertahankan, menjaga bahasa lokal dan budaya lokal itu harus diprioritaskan untuk memastikan rich word heritage. Kita kaya akan warisan sejarah gitu ya untuk generasi mendatang gitu. Oke. Nah, di akhir kita boleh ngasih semacam closing statement atau komen dari kita tuh bagaimana gitu. Oke. Gimana Kak Fanti? All good? All good, Miss. Clear. Oh ya, clear. Nice. Oke. Nah, sekarang ini tadi ada beberapa pada saat kita ngasih opini ya. Di sini kan si writer itu ngasih argumen, ya kan? Argumennya itu bagaimana? Kalau manfaatnya itu bagaimana? And then kerugiannya itu bagaimana? Nah, biasanya ketika kita memberikan suatu argumen, itu kita mengekspresikan sebuah cause and effect. Oke, sebab akibat. Kalau begini jadi begini, ya kan? Kalau semua orang bicara satu bahasa, sehingga itu akan mempermudah understanding gitu, akan memudah pemahaman. Nah, itu adalah sebuah cause and effect. Dan ini sering muncul, oke? Nah, di sini ada cara ketika kita expressing cause and effect. Pertama kita bisa nunjukin resultnya apa. Resultnya itu berarti hasil ya, efek. Ya, efeknya itu seperti ini.
disebabkan oleh apa gitu. Oke. Nah, di sini disebabkan gitu ya. Disebabkan itu dalam bahasa Inggrisnya itu ada banyak cara kita ngomong disebabkan. Dikarenakan, disebabkan gitu ya. Itu bisa is due to, is owing to, because of, is caused by, is brought about by, is on account of, is as a result of apa gitu. Jadi misalkan di sini contohnya, oke, nanti kita akan lihat. Oke, now kita coba lihat di sini ya. Contoh nomor 1, global warming is partly blah 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 increasing emission of greenhouse gases. Do you think ini itu global warming disebabkan atau global warming menyebabkan, Kak? Disebabkan. Disebabkan. Berarti kalau disebabkan itu pakainya yang mana? As a result of atau Result from? of. Excellent, excellent, gitu. Oke. Global warming is partly as a result of increasing emission of greenhouse gases. Alright? Nah, kayak gitu. Perfect, Kak Fanti. Nah, nomor 2. The decline of manufacturing industry, blah blah blah, high unemployment in many countries. Oke, menurunnya industri manufaktur itu disebabkan atau menyebabkan high unemployment, tingginya angka pengangguran. Lebih ke menyebabkan atau disebabkan? Tunggu. Decline. Result? Iya, menyebabkan ya. Ya. Oke, jadi decline-nya manufacturing industry itu menyebabkan banyaknya pengangguran ya, iya kan? Karena manufacture industry-nya itu, ini berarti kan manufacturing industry adalah pekerjaan, ya kan? Itu menurun sehingga angka pengangguran juga akan tinggi, gitu. Karena kan mereka nggak butuh ya. So, dia adalah cause, ya kan? Dia adalah sebuah cause, dia sebuah penyebab. So, what is the answer here? Broke about. Brought about, excellent. Di sini ya, bring about. Nah, excellent Kak Fanti. Nah, ini nanti menyesuaikan tensesnya ya. Tidak selalu pakai brings about. Tergantung nanti tensesnya mau pakai yang mana. Brought about. Perfect. Number 3. People are more worried about crime. Blah, blah, blah. Exaggerated reports in the media. Oke. Ini disebabkan atau menyebabkan people worried about crime itu menyebabkan banyaknya report di media atau disebabkan karena banyaknya report di media. Orang menjadi lebih khawatir itu disebabkan atau menyebabkan? Menyebabkan. Oke, oke. Jadi gini, kalau kita melihat banyak report di media, oke, tentang crime, tentang kriminal, itu membuat kita worried, ya kan? Is that right? Yes. Iya. Jadi orang-orang itu menjadi lebih khawatir tentang kriminal karena banyaknya report di media, right? Dikarenakan banyaknya report di media, sehingga mereka worried. So, dikarenakan, disebabkan. Berarti apa tuh? Pakai on account of? On On, account of. on account of. Perfect ya. On account of. Excellent, Kak. Perfect. Nah, semacam itu, Kak Fanti ya. Nah, di sini ada number 4 until 8. Boleh nanti dikerjakan in the home, oke? As a homework ya ini Kak Fanti ya. Oke, Miss. Alright. Nah, ini nanti sebenarnya ini kalau Kak Fanti punya waktu, boleh praktis dari salah satu ini untuk menulis ini ya. Kak Fanti rencana mau ngambil IELTS generalnya kapan? Mungkin sekitar Agustusan. Soalnya Oh, mau persiapan.
Oh, oke. Jadi cukup panjang ya waktunya ya. Iya. Right? Nah, ini nanti Kak Fanti boleh, maksudnya di sela-sela nanti coba untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke? Oke ya. Oke, It's Miss. not a homework. Ini untuk Kak Fanti sendiri aja, latihan sendiri. It's not a homework. Alright? Oke ya. Oke, Bukan oke, PR Miss. ini, Kak. Tapi Kakak bisa kayak melatih gitu. Nah, eh, ini karena di writing task 2 itu ada beberapa tipe soal, jadi aku akan kasih tipe soal lagi yang lain, oke? Ini aku tutup. Dari sini, about advantage, disadvantage, Kak Fanti ada pertanyaan? Udah, Miss. Paham sih. Udah ya? All good ya? Yap, Ya, all good. nice. Oke. Nah, sekarang kita akan discuss yang agree, disagree. Oke. Kak. Hmm, Oke. We'll share the screen. Alright, nice. Oke. Nah, now agree disagree. Sebenarnya sedikit mirip, Kak. Eh, kita tuh tidak perlu menghafalkan, oke, kalau advantage disadvantage harus dijawab seperti ini gitu. Kalau agree disagree harus begini. Kalau problem solution harus begini gitu. Oke. Nah, jadi di sini as simple kita tuh menjawab pertanyaannya aja sebenarnya gitu ya. Do you agree or disagree? Jawabanku adalah agree gitu. Jadi kalau misalkan aku agree, nanti iseku akan menunjukkan persetujuannya semua. Kenapa kok aku agree gitu? Why I agree with this statement gitu. Jadi di sana kita nggak menunjukin kenapa kok kita disagree gitu. Paling mudahnya seperti itu. Oke, kadang kita bisa 50-50 sih, tapi di sini untuk memudahkan kita menulis, pilih aja salah satu. Agree or disagree. Kalau agree, oke, kita state langsung nanti I agree gitu ya. Kayak gini, I completely agree gitu. Um, Lalu nanti di body paragrafnya baru kita memang menunjukkan kenapa kok kita agree gitu. Oke. So here IELTS writing task 2, agree or disagree. Do you agree? If the question asks whether you agree or disagree, don't write paragraph about what other people think. So the whole essay should be your view. Nah, tadi Kak Fati bilang, boleh nggak sih kita ngasih opini kita bebas? Iya, boleh banget. Dan memang itu yang diminta. Kita diminta untuk ngasih opini kita, gitu. Nah, if you completely agree or completely disagree, make your opinion clear in the introduction and conclusion. Jadi kita harus clear ngomongnya di introduction and conclusionnya. Di sini contohnya. In my opinion, I completely agree that this is the best way to tackle the issue of deteriorating public health in relation to weight. Gitu. Oke? Okay? Jadi langsung di sini langsung dia bilang I completely agree kayak gitu. Nanti di sini in conclusion itu juga merestate ulang ya. Kita setuju something like that. Nah, and then kalau agree, explain one reason for your opinion in paragraph 2 yaitu body paragraph 1 and another paragraph 3 yaitu di body paragraph 2-nya. Jadi kalau kita agree, ya udah kita body paragraf kita berarti ngasih alasan kenapa kok kita setuju. And imagine that you are persuading the examiner that your opinion is right. Dan bayangkan kalau memang kita ini membujuk si examiner bahwa opini kita itu benar. Jadi tulisannya itu nanti mengarahnya kayak ini memang benar banget, kita harus ngasih argumentasi yang kuat di sana gitu. Here kita akan langsung lihat ya bagaimana. Oke. Contoh soal. The growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system in an effort to deal with the health issue. Oke. Pertumbuhan semakin banyaknya ya, the growing number, semakin bertumbuhnya angka overweight people
orang yang overweight itu membuat terkendalanya fasilitas kesehatan. Okay, in an effort to deal with the health issue. Okay, sebagai cara mereka untuk dealing with the masalah kesehatan gitu. Nah, some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lesson in the school curriculum. Beberapa orang berpendapat bahwa cara yang paling bagus untuk mengatasi masalah ini adalah more physical education, banyaknya olahraga gitu ya, olahraga di sekolah gitu, penjaskes lah di sekolah gitu. To what extent do you agree or disagree? Seberapa setuju sih kamu kalau physical education itu akan adalah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini? Masalahnya adalah health issue ya, tentang overweight people gitu. Now let's check bagaimana dia menuliskan. Owing to the problem which a growing population of overweight people causes for the healthcare system, it is thought that the key to solving this issue is to have more sport and exercise at school. Jadi dikarenakan adanya masalah tentang growing population ya, growing number gitu, semakin banyaknya overweight people itu menyebabkan berdampak terhadap sistem kesehatan gitu. Jadi karena adanya banyak orang yang overweight itu berpengaruh terhadap sistem kesehatannya gitu. Mungkin karena sistem kesehatannya yang seharusnya fokus ke masalah pengobatan gitu ya. Tapi ketambahan nih masalah overweight semacam itu. Nah, ini diyakini cara terbaik untuk mengatasi masalah overweight ini adalah dengan memberikan olahraga dan exercise lebih di sekolah gitu. Ini adalah sebuah paraphrase dari this ya. Ini adalah paraphrase. And then dia langsung menjawab, to what extent do you agree or disagree? In my opinion, I completely agree. Aku sepenuhnya setuju bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah mundurnya deteriorating public health in relation to weight gitu. Mundurnya fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan berat badan gitu ya. Nah, di sini dia akan menjelaskan kenapa kok dia setuju bahwa physical education itu best way. Let's check. Firstly, dealing with the issue surrounding obesity and weight problem is best solved by taking long-term approach and introducing more sport and exercise at school. Jadi yang pertama, dealing berkaitan dengan isu tentang obesitas dan weight problem dan masalah berat badan, itu cara terbaiknya adalah diatasi dengan pendekatan jangka panjang, yaitu dengan memberikan sport and exercise di sekolah itu. This method will ensure that the next generation will be healthier and will not have such health problem. Metode ini akan memastikan bahwa generasi selanjutnya itu akan lebih sehat dan tidak akan mengalami masalah kesehatan seperti ini. At the moment, saat ini, every child in the West does sport possibly twice a week. Rata-rata anak kecil di Barat itu hanya melakukan exercise itu 2 kali seminggu, which is not enough. Ini yang tidak cukup untuk mengatasi their otherwise sedentary lifestyle, untuk mengatasi masalah lifestyle mereka yang sedentary. Sedentary itu mager, malas gerak gitu ya, kurang gerak gitu, sedentary lifestyle, gaya hidup yang kurang gerak. However, akan tetapi, by incorporating more sport classes into the curriculum as well as encouraging extracurricular sport activities, will undoubtedly become fitter and more active. Dengan memasukkan kelas-kelas olahraga di kurikulum dan juga mendorong
aktivitas ekstrakurikuler olahraga, itu akan membuat mereka lebih fit dan lebih aktif. Nah, di sini Kak Fanti, bener-bener idenya tuh bebas. Kalau kalau menurut Kak Fanti kenapa sih, olahraga itu penting di sekolah? Intinya gitu. Jadi boleh kayak di sini dia menjawabnya, karena dengan memberikan olahraga di sekolah, itu adalah sebuah, cara jangka panjang ya, cara jangka panjang, gitu. Karena saat ini kalau misalkan olahraga 2 kali seminggu itu nggak cukup, jadi di sekolah memang harus didorong untuk banyak melakukan olahraga, gitu. Intinya paragraf ini tuh tadi persuade the examiner ya di sini ya, persuade the examiner kalau opininya dia itu benar. Kenapa sih kok dia setuju? Dia kasih kasih alasan, kasih contoh gitu. Contohnya di barat kayak gitu, ya kan? Anak cuma olahraga 2 kali seminggu nggak cukup tuh. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar persuade di sini. And then alasan yang lain kenapa kok menjadikan dia agree. Another point to consider is that having more sport lesson for children in schools will probably result in children developing an interest in exercise, which might filter through the other member of family and have a longer lasting effect. Alasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah dengan adanya banyak kelas olahraga di sekolah untuk children, itu akan menyebabkan children itu, anak-anak itu develop interest, mengembangkan ketertarikan mereka terhadap exercise, terhadap olahraga, yang akan memfilter itu, yang dia akan juga spread itu ke other member of their family, yang akan juga menularkan itu juga ke seluruh anggota keluarganya, yang mana ini akan memberikan long lasting effect gitu. Oke, efek yang lebih jangka panjang lagi. In other words, kata lainnya adalah parents with sporty children are more likely to get involved in sport as a way of encouraging their children. Dengan kata lain, orang tua yang memiliki anak yang sporty ya, anak yang suka olahraga, more likely akan juga get involved, terlibat gitu di dalam olahraga. Orang tuanya juga akan olahraga juga, as a way, sebagai cara mereka mendorong anak-anak mereka, mendukung anak-anak mereka, encouraging their children gitu. By both parents and children being involved, dengan kedua orang tua dan juga anaknya itu terlibat, it will ensure that children grow up to incorporate sport into their daily life. Ini akan memastikan bahwa anak-anak itu akan tumbuh dengan mengadopsi gitu ya, olahraga itu di dalam daily life-nya mereka gitu. This is certainly a natural and lasting way to improve public health. Ini tentunya, certainly, itu cara yang alamiah dan lebih jangka panjang untuk meningkatkan fasilitas public health gitu. Oke. Nah, intinya Kak Fanti tidak harus menulis seperti ini, tapi Kak Fanti harus ngasih argumennya Kak Fanti gitu. Kenapa kok kayak gini? Kenapa Kak Fanti agree? Jadi dikasih explanation, kasih penjelasan gitu ya. Dikasih contoh juga gitu. Dan contoh itu tidak selalu pakai for example ya Kak Fanti. Jadi boleh kita langsung nunjukin case-nya bagaimana. Itu juga termasuk contoh. Biasanya orang itu pakai in other words kayak gitu. Itu juga sama dengan for example. Oke. From here, is there any question? Berarti semuanya harus, kalau misalnya kita jawabnya agree, Mm-mm. berarti semua paragraf yang utamanya kita agree terus ya? Agree terus gitu. Karena apa? Karena di sini pertanyaannya to what extent do you agree? Seberapa agree kamu? Aku agree karena ini. Jadi kan kita tidak akan menunjukkan disagreement, ya kan? Kita benar-benar fokus ke agree-nya. Bedanya tadi dengan advantage disadvantage gimana? Karena di pertanyaan advantage disadvantage tadi,
adalah what are the advantage and disadvantage of this topic gitu kan. Di sana memang mereka menanyakan apa sih manfaatnya dan kerugiannya. Jadi jawaban kita juga harus menunjukkan ini loh manfaatnya, ini loh kerugiannya, but at the end kita ngasih opini kita, oh ternyata manfaatnya tuh lebih banyak, oh ternyata kerugiannya lebih banyak gitu. Tapi kalau ini kan kita benar-benar disuruh milih nih, agree or not, ya kan? Oke, aku agree gitu. Agree, I agree. Kenapa kok agree? Baru kita ditunjukin gitu ya. Jadi seperti itu sih sebenarnya kita nggak perlu yang menghafal Kak Fanti. Intinya kita ngejawab aja pertanyaannya ini. Gitu. Agree or enggak? Kalau tadi kan advantage and, pakainya and bukan pakai R. Berarti kita memang menunjukkan dua-duanya. Something like that. Oke? Oke, Miss, paham. Paham ya? Oke, sekarang kita cek conclusion-nya. In conclusion, to deal with an increasing population of unfit, overweight people, changing the lifestyle of the coming generation by introducing sport in school is the easiest and most effective method to use. Nah, ini sebenarnya adalah pengulangan dari introduction yang sudah dijabarkan into detail ya. Jadi ringkasannya itu untuk mengatasi increasing population of unfit, overweight people, mengubah lifestyle of the coming generation dengan cara memberikan olahraga di sekolah adalah cara paling mudah dan paling efektif untuk diimplementasikan, untuk digunakan gitu. Oke? Jadi meringkas ulang kayak gitu. What do you think, Kak Fanti? All good? All good, Miss. Oh gitu ya. Tinggal nanti baca-baca aja, oke? Nah, di sini nanti, nah ini sebenarnya tadi ya, giving example, that's good. Tidak selalu pakai for example, Kak Fanti. Boleh kita kayak in other words ya. Ini tadi ada in other word gitu, oke? Gitu. At the moment kayak gini-gini gitu. Jadi tidak selalu dengan for example gitu. Gimana? All good? All good, Miss. Mm-mm. Super nice. Oke, oke ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Kak Fanti, di sini nanti aku akan memberikan other contoh. Besok itu kayaknya akan dikasih examnya. Kak Fanti nanti kerjakan, oke? Oke, Miss. Oke ya. All good ya. Ya, Oke, nanti di sini aku akan kirimin semua tipe-tipe tas 2. Aku belum record ya, Kak. udah kayak tadi, Miss. Tadi udah ya, kok di sini kok. Oh iya, masih recording. Oke, sorry, sorry. Nge-lag. Oke, ya udah. I think that's all Kak Fanti for today. Do you have any question? No, No all ya. good, Miss. All good ya. Oke, then. Thank you Kak Fanti for joining this class. Thank you, Oke, Miss. thank you Kak. See you next See week. you. See you tomorrow. Oke, bye Kak. Thank you. Thank you.